Baik, kita mulai saja ya, para coachnya Coach Ariel. Ya, oke. Zai, kalau Risi buka aja topinya, enggak apa-apa. Baik, kita Ya, mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. coach. Salam kenal ya semuanya ya. Kenal, Pak. Oke, ini Kenal, pertemuan Pak. pertama kita, ya, pertemuan pertama kita di pembelajaran agenda keempat, ya. Dan kemungkinan, dan memang itu sangat mungkin, saya nanti akan membersamai kalian itu di pembelajaran agenda keempat yang paling lama waktunya, ya. Jadi mulai hari ini sampai dengan nanti evaluasi aktualisasi sehari sebelum penutupan. Ya, jadi paling lama kita ketemu ya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bangun chemistry. Cuy, chemistry ya. Iya, kita bangun chemistry antara saya, coach ya. Oke, dan juga kalian sebagai coach ya. Harapan saya ini kelompok 2 angkatan 7 ini kompak ya, saling bahu membahu, kerjasama dan tidak ada yang saling mendahului ya. Tidak ada maju bersama-sama, tidak ada yang saling sikut ya. Oke, saling bantu ya. Semoga nanti harapan saya 10 orang di kelompok 2 ini, 10 orang ikut latsar, nanti pada saat pengumuman 10 orang juga nanti yang dinyatakan lulus gitu ya. Oke, mudah-mudahan untuk bimbingan saya tidak ada yang tidak lulus atau yang tertunda. Oke, gitu ya. Oke, jadi sedikit perkenalan, itu ada nama saya Alam Sahril. Tapi kalau anak-anak Latsar, ya, bimbingan saya biasa panggilnya itu Coach Ariel. Nah, Ariel itu singkatan Alam Sahril. A-nya di depan, Rilnya di belakang. Nah, gitu ya. Oke, jadi biasanya anak-anak Latsar manggilnya Coach Ariel. Oke, nah biasanya itu panggilannya biasanya Coach Ariel. Kemudian kalau mereka bikin grup, biasanya nama grupnya itu Sahabat Noah. Ya, karena coachnya Ariel, jadi nama grupnya Sahabat Noah Latsar gitu ya. Biasanya bikin grup Sahabat Noah Latsar angkatan berapa gitu, tahun 2024 misalnya. Ya, jadi pada saat klasikal ketika mau mau bimbingan, nanya dia, coach kita di mana? Oh kita di ruang situ misalnya. Nah nanti diumumkan kemana? Ayo sahabat Noah, kita ke bawah, kita ke ruang itu. Gitu. Oke, baik. Jadi kita di kelompok 2 ya. Kelompok 2 ketua kelompoknya siapa? Bang Sunargo, Pak. Oh, Sunargo ya. Oke, Izin Sunargo sholat, mungkin Pak. masih sholat tadi ya. Ya, mungkin masih sholat. Saya juga tadi barusan selesai di kelompok 1 kalau nggak salah. Tadi saya selesai di kelompok 1 rombongan si Alvin. Alvin ya, Alvin tadi. Ya, Alvin terus si siapa yang cowoknya? Saya ingat itu Alvin ya. Alvin, Fajar, nggak salah. Oke, baik. Jadi hari ini merupakan pertemuan pertama kita di agenda keempat. Jadi materi pertemuan kita hari ini, izin saya share screen dulu ya. Oke, saya screen dulu. Nanti kenalannya bisa sambil jalan saja nanti. Kenalan bisa sambil jalan ya. Oke, kalau kamu mau lihat medsos saya, nanti saya kasih akun IG dan akun TikTok saya ya kalau mau lihat. Iya, kalian punya akun TikTok kan? Ya, ada IG kan? Nah, ada IG ya. Nanti saya kasih akun IG dan akun TikTok saya ya. Tapi di akun TikTok tolong jangan dini ya, jangan dibully ya. Ada saya lagi nyanyi ya. Tapi jangan sampai kalian komen, "Coach suaranya bagus, tapi lebih bagus diam" gitu. "Coach suaranya bagus, tapi lebih bagus nggak usah nyanyi" gitu. Jangan ya. Oke. Baik, nanti kita kenalnya sambil jalan saja. Kita akan langsung masukkan saja ya. Welcome, Sunargo, selamat bergabung. Iya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi nanti wabarakatuh. Sunargo, Coach, selamat ya, sore. Izin coach, tadi Dasuke. sambil sholat coach. Oke, Dasuke. Saya juga baru masuk kok. Ya, tadi barusan selesai juga. Ya, nanti kita bikin kelompok, bikin grup nanti ya. Nanti kalau misalnya ada yang boleh, kalau misalnya kalian malu untuk membicarakannya dengan coach secara langsung, bisa nanti melalui ketua kelompoknya ya, Sunargo ya. Oke, ya itu ya. Oke, silakan kalau misalnya yang jelas nanti kita akan
berusaha untuk tampil maksimal mungkin. Saya akan berusaha juga akan maksimal membimbing kalian sehingga nanti pada saat seminar rancangan, pada saat seminar akhir, juga pada saat laporan itu tidak mengecewakan ya. Oke, mengecewakan. Pengalaman saya kemarin di angkatan 3 dan angkatan 5 saya nguji alhamdulillah dapat penguji yang responnya bagus dan rata-rata tidak ada yang dirubah isu yang diangkatnya itu ya. Oke, karena yang terpenting itu adalah dari isu, ya berangkatnya dari isu. Nanti saya jelaskan tentang apa ya, kerangka pikir atau alur pembuatan rancangan aktualisasi nanti ya di nanti. Oke, oke, baik. Izin saya share screen dulu. Oke, materi kita itu coaching agenda namanya. Oke, oke, nama materi kita itu coaching agenda. Mana udah kelihatan ya? Sudah nampak ya? Sudah, Sudah, Coach. Kak. Sudah, Coach. Sudah, Coach. Oke, materi kita itu coaching agenda. Ya, materi kita coaching agenda di kelompok 2 ya, kelompok 2 angkatan 7. Oke, baik. Nah, para anak-anaknya coach ya. Oke, ini belum saya ganti ternyata ya tanggal tangannya masih yang lama ya. Oke, nanti kita sesuaikan saja. Ya, jadi pembelajaran kita di sinkronus agenda keempat ini itu ada 5 kali sinkronus. Seperti yang kalian pahami bahwa dalam pembelajaran kita, pembelajaran daring, kalian kan melalui 4 tahapan pembelajaran di Latsar ini. Ya, jadi ada pembelajaran MOOC di Self Learning atau MOOC, kemudian ada pembelajaran daring atau e-learning, kemudian ada pembelajaran aktualisasi dan klasikal. Jadi sekarang kalian masuk ke tahapan kedua. Ibaratnya tuh kalau kalian itu berjalan pakai kendaraan motor atau mobil, kalian itu harus melalui 4 polisi teduk. Tahu polisi teduk ya? Gitu. Bayangkan, teduk saja polisi kadang-kadang ngerepoti pengendara ya, apalagi tidak teduk kan? Mohon maaf kalau ada yang keluarganya polisi atau orang tuanya polisi ya, just kidding ya. Jangan diambil hati. Iya. Jadi kalian melewati 4 polisi tidur. Polisi tidur yang pertama itu MOC, udah selesai ya. Nah, polisi tidur yang kedua yang sekarang sedang berjalan daring. Polisi tidur yang ketiga nanti habituasi setelah seminar RA. Polisi tidur yang keempat itu klasikal. Nah, jadi kalau sudah sukses di 4 polisi tidur ini, insya Allah semuanya akan sukses juga mengikuti Latsar ini ya. Karena kalau mengikuti Latsar ini, kalau kalian gagal mengikuti Latsar ini, kesempatan kalian untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil itu tidak ada. Karena cuma diberikan masa CPNS itu 1 tahun dan cuma boleh 1 kali mengikuti Latsar. Kalau zaman saya dulu 2 tahun dan kalau tidak ikut, dulu namanya perjabatan, tidak lulus perjabatan bisa ikut lagi gitu. Bisa ikut lagi untuk yang periode berikutnya. Oke, baik. Nah, jadi kita akan masuk, jadi kalian sekarang masih melewati 2 polisi tidur yang kedua. Biasanya kalau yang melewati polisi tidur ya, begitu kita mau lewat itu biasanya bingung. Makanya kadang-kadang remnya ditekan, gasnya dikecilkan gitu ya. Oke, nah sama seperti ini juga. Tapi nanti yakinlah bahwa kalian akan melewati itu semua nanti. Ya, oke. Nah, jadi di pembelajaran kita di daring ini, di tahap kedua, di pembelajaran daring atau e-learning, kalian nanti akan ada 5 kali sinkronus. Pembelajaran daring itu terdiri dari 2 jenis pembelajaran, sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu pembelajaran adanya tatap muka dengan tutor atau dengan fasilitator atau dengan coach secara virtual. Tetapi kalau asinkronus itu pembelajaran yang tidak ada tatap muka, tapi kalian tetap dalam proses pembelajaran di mana kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh tutor atau fasilitator atau coachnya. Jadi kita ada 5 kali sinkronus. Sinkronus pertama kita coaching agenda hari ini, kemudian sinkronus kedua, ketiga, dan keempat itu pembimbingan rancangan aktualisasi yang terjadwal. Perlu kita stressing di sini, kita buat tanda petik pembimbingan RA, rancangan aktualisasi yang terjadwal. What does it mean? It means that selain terjadwal, kalian tetap bisa berkomunikasi dengan coach. Ya, ketika misalnya kalian ada kesulitan menyusun RA, ada kendala, ada yang mau ditanyakan, langsung saja japri coach. Ya, oke. Jangan takut, nanti saja ya nunggu ada pembimbingan RA yang Zoom. Ya, silakan saja, langsung saja japri ke coach kalau kalian ada kendala.
Ya, nanti bisa kita bahas di sinkronus atau pembimbingan yang terjadwal ini. Dan sinkronus yang terakhir kita itu evaluasi rancangan aktualisasi atau seminar, ya, atau seminar rancangan aktualisasi. Setelah itu selesai, kalian masuk ke tahapan pembelajaran daring. Dua kok polisi tidur yang lewat kan? Nah, masih dua lagi gitu. Nah, kan? Oke, sekarang masih tahap melewati polisi tidur yang kedua. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, di pembelajaran sinkronus 1 di outline ya, kalian kita belajar hari ini di sinkronus 1 materi kita itu. Jadi ada review, penguatan dan peran agenda 1, 2 dan 3, kemudian overview agenda 4. Ya, itu kegiatan kita sore ini yang akan berlangsung selama kurang lebih 2 kali 45 menit atau 2 jam pelatihan. Ya, 2 JP. Oke, nah itu rencana kegiatan kita sore ini, hari ini. Oke, nah kita mulai dari pemahaman apa sih agenda 4. Jadi kalau kalian ditanya, agenda 4 namanya apa? Itu namanya habituasi. Ya, namanya habituasi. Aktualisasi di mana? Aktualisasi itu mata pelatihannya. Nah, seperti kalian pahami misalnya yang barusan kalian lewati tadi pagi, agenda ketiga, nama agendanya peran dan kedudukan PNS kan. Nah, mata pelatihannya ada dua, manajemen ASN dan smart ASN. Nah, untuk yang agenda 4 ini, nama pelatihan, nama habituasi, nama pelatihannya, mata pelatihannya aktualisasi. Dan mata pelatihan aktualisasi ini, itu mata pelatihan yang diberikan waktunya paling lama. Paling lama. Bayangkan, untuk di daring saja, mata pelatihan misalnya agenda 1, itu cuma 2 hari, 3 hari ya. Benar. Mata pelatihan agenda 1 cuma 3 hari. Di mata pelatihan agenda 2 cuma 4 hari. Di mata pelatihan agenda 3 cuma 2 hari. Nah, kalau yang agenda 4 ini itu yang paling lama. Ya. Oke, daringnya saja kita berapa hari itu? Ditambah dengan klasikal nanti 1 hari. 3 hari klasikal yang membicarakan tentang aktualisasi dan ditambah nanti aktualisasi 30 hari yang aktualisasinya. Jadi mata pelatihan ini adalah mata pelatihan yang paling lama pembelajarannya dengan melalui pentahapan sebagai berikut. Jadi dia bertahap belajarnya. Ya, kata wong Plembang itu belajarnya tidak berdegup. Tahu berdegup? Gerombol, bergerombol, ya. Tapi dia satu-satu ya bertahap. Dimulai dari konsepsi aktualisasi, kemudian penjelasan aktualisasi. Sebentar ya, ada tamu sebentar ya. Ya, Waalaikumsalam. Apa itu? Oke, let's continue. Sorry tadi ada gangguan teknis ya.
Oke. Oke. Baik. Jadi kembali saya katakan bahwa mata pelatihan aktualisasi ini mata pelatihan yang waktunya paling lama karena dia melalui beberapa tahapan, ya. Tahapan yang pertama itu konsepsi aktualisasi, kemudian penjelasan aktualisasi, rancangan dan pembimbingan aktualisasi, evaluasi rancangan aktualisasi dan pembekalan aktualisasi. Nah, itu dilaksanakan di pembelajaran daring. Itu dilaksanakan di pembelajaran daring, ya. Yang pertemuan kita ya nanti isinya itu konsepsi aktualisasi, apa itu aktualisasi, kemudian ada pembimbingan rancangan aktualisasi, kemudian ada evaluasi dan ada pembekalan habituasi. Ya, itu di pembelajaran daring dan itu semua nanti yang akan diajarkan akan diberikan materinya oleh coach, ya. Oke. Kemudian tahapan selanjutnya aktualisasi di tempat kerja. Nah, aktualisasi di tempat kerja itu nanti kalian belajarnya secara mandiri di bawah bimbingan mentor dan coach itu di tempat kerja, itu pada masa habituasi. Kemudian persiapan evaluasi aktualisasi dan evaluasi aktualisasi itu sendiri itu nanti akan diselenggarakan pada saat pembelajaran klasikal. Gitu ya. Jadi yang dua itu akan akan dilaksanakan pada saat pembelajaran klasikal. Jadi inilah tahapan-tahapan dalam pembelajaran aktualisasi. Ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Jadi, pada intinya agenda habituasi ini bertujuan untuk menjadikan kalian sebagai seorang PNS yang berkarakter, ya. PNS profesional yang berkarakter. Maksudnya apa yang berkarakter? Yaitu PNS yang menerapkan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Nah, PNS yang menerapkan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Jadi pada pembelajaran sebelumnya, baik itu pembelajaran melalui MOC maupun pembelajaran yang daring, ya, kalian itu diinternalisasikan, menginternalisasikan nilai-nilai dasar PNS. Oke, jadi nilai-nilai dasar PNS itu diinternalisasikan ke dalam diri kalian selaku peserta Latsar, selaku calon pegawai negeri sipil. Nah, gitu. Nah, diaktualisasikannya, implementasinya itu dimulai dari masa habituasi. Dengan tujuan akhirnya diharapkan setelah kalian mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS ini atau core value SN, maka diharapkan kalian akan menjadi PNS yang berkarakter. Oke, itu ya. Nah, kalau ditanya apa yang membedakan antara aktualisasi dan habituasi? Oke, kalau kita lihat di sini, tadi di awal sudah saya katakan dari segi istilah, ya, aktualisasi itu mata pelatihannya, sedangkan habituasi itu nama agendanya. Nah, kalau kita gali lebih dalam lagi, di proses aktualisasi itu ada tiga kata kunci atau apa ya, kata kunci atau keyword atau apa ya, kata kunci lah pokoknya ya, keyword. 3 kata kunci, 3 poin yang mendasar ke dalam pada pengertian aktualisasi. Yang pertama itu menerjemahkan teori ke dalam praktek. Yang kedua mengubah konsep menjadi konstruk, dan yang ketiga menjadikan gagasan sebagai suatu kegiatan. Ya. Jadi kemarin waktu kalian belajar daring agenda 1 2 3 dan juga di MOC agenda 1 2 3 kalian sudah mempelajari teori. Nah, sekarang saat di masa habituasi inilah kalian mulai mempraktekkannya. Nah, gitu. Kemudian pada saat kalian belajar daring agenda 1 2 3 dan juga MOC, kalian sudah mendapatkan konsep. Nah, konsep yang kalian bangun pada saat pembelajaran itu, kalian jadikan konstruk. Kalian jadikan kayak semacam kerangka, kira-kira ya apa yang akan dilakukan. Apa yang akan dilakukan. Oke, kemudian pada saat pembelajaran, mungkin pada saat diskusi dengan tutor, pada saat tutor memberikan materi di pembelajaran daring, atau pada saat kalian belajar mandiri, kalian sudah mendapatkan gagasan atau ide. Nah, di saat habituasi inilah kalian mewujudkan gagasan tersebut menjadi suatu kegiatan. Ya, jadi pada intinya aktualisasi itu kalian melaksanakan suatu kegiatan di mana dalam kegiatan itu kalian memasukkan nilai-nilai dasar PNS. Jadi pada intinya penekanannya di aktualisasi itu adalah pada proses pemasukan nilai. Yang dilihat itu adalah prosesnya. Ya. Yang dilihat oleh penguji, ya, penguji itu adalah bagaimana
kalian selaku peserta latsar, selaku CPNS bisa memasukkan bisa menggambarkan proses pemasukan nilai-nilai dasar ASN dalam kegiatan. Oke, bagaimana caranya? Nah, nanti coach yang akan membimbing dalam memasukkan nilai tersebut ke dalam proses kegiatan. Ya, oke. Dan habituasi, kalau kita lihat dari mendalam lagi, maknanya itu asal katanya habit. Asal katanya habit, ya. Habituation, habitual action. Ya, dulu pernah belajar bahasa Inggris ya. Ada habitual action ya. Oke, kebetulan coach kalian ini dulu guru bahasa Inggris. Iya. Coach ini basicnya S1 S2-nya pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Sriwijaya. Iya, ya. Kalau S3-nya udah keluar dari bahasa Inggris, manajemen administrasi pendidikan. Iya. Udah disiplin ilmu baru lagi, ya. Jadi dari bahasa Inggris dikatakan habitual action, kegiatan-kegiatan yang bersifat kebiasaan. Nah, sama di masa habituasi ini, di masa pembelajaran kalian, di mana kalian proses membiasakan diri untuk menerapkan nilai-nilai dasar PNS ya dalam rangka pembentukan PNS yang berkarakter. Nah, gitu ya. Oke, itu yang disebut dengan habituasi. Oke, baik kita lanjutkan. Yang ini kita lewatkan saja. Nah, proses habituasi itu sendiri, ya, ya, itu dimulai dari masa percobaan kalian sama PNS CPNS di sini ya. Oke. Kemudian diawali dengan kalian yang 30 hari ini. Ketika kalian mengikuti pelatihan dasar, kalian masuk ke masa habituasi, disitulah kalian mulai ya melakukan habituasi, melakukan pembiasaan diri untuk menerapkan nilai-nilai dasar PNS ya. Dimulai dari pembuatan rencana, kemudian pelaksanaan rancangan di masa habituasi, kemudian kalian membuat laporan. Dan diharapkan nanti setelah masa habituasi 30 hari, mulai terbentuk seorang PNS yang profesional yang berkarakter. PNS yang sesuai dengan profesional sebagai dengan bidang keahliannya dan menjadi PNS yang berkarakter, PNS yang menerapkan nilai-nilai dasar PNS. Nah, apakah setelah habituasi berakhir kalian menerapkan nilai? Tentu saja tidak. Karena habituasi ini yang 30 hari ini hanya dianggap sebagai latihan saja, pembiasaan. Nah, pelaksanaannya itu terus selama kalian masa percobaan CPNS dan juga selama kalian menjadi PNS di masa pengabdian menjadi PNS. Oke. Nah, jadi ini kalian terus lakukan selama kalian menjadi PNS nanti sampai dengan purna bakti misalnya, kalian tetap menerapkan nilai-nilai dasar PNS ini. Ya. Karena itulah ciri dari seorang PNS yang berkarakter. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang kata saya yang akan saya bantu jelaskan nanti. Tapi sebelumnya ada pertanyaan, silakan. Saya buka dulu sesi tanya jawab, silakan. Kalau mau bertanya tentang habituasi, silakan. No? Oke. Sebentar, izin sebentar saya ya.
Oke, baik kita lanjutkan. Terima kasih kesediaannya dengan sedia menanti ya. Iya. Oke, itu tadi ada alarm. Saya belum mengisi presensi. Iya. Kami di sini di Lubuk Linggau menggunakan presensi online yang pakai Android. Jadi saya ngisinya WFA. Kebetulan saya dari rumah, jadi isinya WFA. Work from anywhere. Iya, gitu ya. Jadi pakai ada aplikasi namanya Siap Juara. Pakai aplikasi yang harus foto, kalau WFA harus ada evidence gitu ya. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi kita berbicara tentang habituasi tadi ya, tentang habituasi. Ada pertanyaan silakan. Oke. Baik, kalau tidak ada, sebelum kita masuk ke alur pikir, cara penyusunan rancangan, dan juga nanti saya akan kasihkan format RA yang kalian akan bikin, gitu ya, selama mungkin berapa hari ke depan, sampai dengan pelaksanaan seminar nanti. Ya, saya ingin menanyakan dulu tentang pembelajaran di agenda satu kemarin. Nah, pembelajaran agenda satu kemarin ya. Di agenda satu kemarin itu berbicara tentang eh, sikap perilaku bela negara ya, sikap perilaku bela negara ya, sikap perilaku bela negara. Nah, ketika belajar sikap perilaku bela negara ada tugas yang diberikan, tugas akhirnya yang diterapkan di masa habituasi ada ya, Ya, Pak Coach. yaitu RABN ya, Ya, rencana aksi bela negara. ya. Dan ini harus kalian masukkan di rancangan, rancangan dan juga laporan, ya. Jadi di dalam rancangan kalian, kalian memasukkan RABN. Nanti RABN itu rencana aksi bela negara itu akan kalian lakukan, ya. Jadi berbarengan dengan pelaksanaan aktualisasi. Nanti di laporan nanti akan ada bab khusus yang membahas tentang laporan pelaksanaan aksi bela negara. Oke, ya, gitu. Di laporan, tapi format laporan nanti belum saya kasih sekarang supaya kalian tidak terpecah fokusnya. Fokus dulu ke rancangan sekarang ya. Nanti setelah seminar kita ada biasanya kalau setelah seminar saya jangan dulu bubar. Setelah seminar kita kumpul dulu, kita membahas temuan-temuan di seminar kalau ada temuan, kemudian langsung saya menjelaskan tentang laporan. Laporan ya. Tapi tidak usah diabaikan dulu laporan, kita ke rancangan. Oke. Bisa saya lihat satu contohnya, siapa yang bersedia? RABN-nya, silakan. Siapa? Atau langsung ketua B dulu ya? Oke, setuju ya? Oke, silakan. Pak Wo, Pak Sunargo, Nargo, silakan Nargo. Ya, Coach, izin saya coba cari Hmm, materinya dulu, Coach. hmm. Tidak usah dipaparkan, Nargo, cukup ditayangkan saja. Ya, oke, tidak usah dikasihkan penjelasan. Ya, belum kelihatan itu, Nargo. Oke. Udah izin, Coach? Sudah kelihatan, Coach? Kayaknya belum juga kok. Belum, ya? Saya kayak hard gumai. Saya ada melihat bayangan hitam di depan saya. Iya, inisialnya S. Iya. Masih loading, Coach. Mm-mm. Oke, oke, oke. Ya, ya. Ini Langsung saya komentari saja ya. siap, Oh, nah, Coach. kok di BKPSDM ya, BKPSDM Kabupaten Bungo ya.
Siap, Coach. Saya di BKPSDM bidang pengembangan kompetensi, Coach. Kemarin barusan saya ke kelasnya kelompoknya Alvin ya, Alvin ya, Ah, ini. ya, Oh, Ivan, Coach. Bukan Alvin. Ivan, Iya, Ivan, satu lagi Dodi kan yang saya ngajar iya. agenda juga. Dodi di sini juga ada di kelas ini, Coach, dari BKPSDM. Tapi Namanya sama bidangnya, Go, Jerry. sama bidangnya. Beda bidang, Coach. Beda bidang. Saya sendiri Oh, yang di BKPSDM. oh gitu ya. Kalau misalnya sama Iya, bidangnya kan artinya mentornya sama gitu ya. Jadi iya, mentornya Coach. beda nanti ya. Mentornya beda, Coach. Oke, baik. Nah, nah, untuk semua ya, untuk semua, tolong nanti yang para mentor itu dihilangkan saja. Yang kolom itu Go, kolom para mentornya itu dihilangkan. Oh ya, ini, Coach, ya. Dihilangkan aja ya. Yes, Iya, yes. iya. Oke. Kemudian, nah untuk kan ada 5 indikator tuh. Kan ada 5 indikator kan? Iya, Nah, Coach. setiap indikator itu minimal dua. Minimal dua. Boleh lebih. Kan kayak cinta tanah air itu kan ada 6 indikator tuh. Boleh mau enam-enamnya, boleh tiga. Tapi jangan kurang dari dua. Dan setiap indikator itu minimal dua aksi. Yang ego ini baru satu-satu. Ego. Yang nargo ini baru satu-satu, Go. Oh ya, Coach, siap, Coach. Saya kira satu indikator satu. Jadi Enggak, satu Go. nilai-nilai itu Ya. ada dua indikator. Ya. Siap, Coach. Jadi satu satu ini apa satu indikator itu minimal ada dua Dua aksi. aksi. Tapi bisa lebih, boleh lebih, ya. Siap, Boleh Coach. lebih, boleh lebih. Oke, boleh lebih boleh lebih dari satu. Satu indikator boleh lebih dari dua ya, Coach, ya, aksinya. Ya betul, satu indikator boleh lebih dari dua dua aksi, ya. Jangan kurang tapi. Nah, kemudian aksinya itu harus jelas, ya, harus jelas. Jadi misalnya memelihara kebersihan lingkungan aksinya. Nah, gimana caranya membersihkan kebersihan lingkungan? Jadi yang misalnya gini Go, Sunargo aksinya Ya, misalnya Coach. membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu kan aksinya jelas. Ya. Karena apa, Nargo dan yang lainnya? Karena nanti untuk bukti itu kalian harus bisa menunjukkan evidence, bukti bahwa kalian melakukan itu. Nah, kalau membersihkan lingkungan kan banyak. Kasihan nanti Nargo mau mencari evidennya. Foto buang sampah, foto nyapu halaman, foto merumput, banyak kan? Tapi kalau langsung dibatasi saja, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Satu foto saja, foto evidennya foto atau video Nargo sedang membuat sampah di tempat sampah. Gitu. Gitu ya. Jadi harus terbaca dengan jelas dan detail. Detail. Kalau misalnya memelihara kebersihan kan masih secara umum. Oke, itu ya. Oke, Siap, Coach. kemudian melaksanakan eh nggak ada tuh indikator mencintai dan bangga akan simbol lagu dan bendera Indonesia, nggak ada tuh Go. Itu Nargo. Siap, Coach. Nanti saya Mm-mm. coba Ya, perbaiki nggak lagi, ada Coach. itu. Ya, oke. Baik, coba izin Go. Coba ditutup dulu Go. Share screen-nya Go. Saya tampilkan ini. Sebentar. Saya coba tampilkan nilai-nilai bela negaranya. Ya, oke. Saya tampilkan nilai-nilai bela negaranya. Sebentar. Saya buka dulu kanvanya. Ya, itu ada lima, ada lima. Jadi nilai-nilai itu ada lima. Nah, masing-masing nilai itu ada indikator. Kalau tidak salah untuk satu itu ada 6 indikator. Kalau tidak salah. Oke. Ya, kita ambil yang ini saja. Sama saja. Oke. Oke. Oke ya, oke ya saya share screen ya. Nah, ini. Oke. Sambil saja waktu di golongan 3 angkatan 3 tempo hari yang sekarang sedang aktualisasi. Oke, sudah muncul belum? Sudah, Coach. Sudah ya? Sudah, Coach. Ya. Sudah ya? Tapi di sini masih muter-muter deh. Sini masih muter-muter. Oke. Kita langsung lihat saja.
nilai bela negara. Nah, ini kan nilai bela negara 5 kan? Ya, jadi isinya tuh 5 ini kan. Nah, masing-masing itu ada indikatornya. Ini indikatornya di sini. Oke, saya perbesar dulu tampilannya. Nah, ini kan 5 yang untuk ngisi kolom tadi. Nah, di sini ada indikatornya di sini. Nah, misalnya tentang tanah air. Nah, ini indikatornya. Kalian tinggal copy paste aja yang di sini. Yang diisi sendiri itu yang aksinya, yang aksi. Yo, menjaga tanah pekarangan sebelah Indonesia, jiwa raga bangga sebagai bangsa Indonesia, gitu ya, dan sebagainya ini. Nah, jadi kalau tidak salah betul ada 6. Nah, ada 6. Jadi ini untuk nilai bela negara pertama, cinta tanah air, indikatornya ada 6. Kalian tinggal copy saja dari sini. Oke, kemudian untuk kesadaran berbangsa dan negara juga ada 5 di sini. 5, tinggal copy dari sini. Kemudian untuk ya, meyakini bahwa Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa juga ada 5 indikator. Kemudian rela berkorban ada 5 indikator. Kemudian memiliki kemampuan awal bela negara juga ada 4 indikator. Tinggal mengambil yang sini untuk pengisian indikatornya. Ya, oke, begitu ya. Ya, ini yang saya pakai waktu selalu yang agak. Oke, jadi ngambilnya dari situ. Jadi indikatornya diambilnya dari situ. Sebentar, saya bagikan linknya. Saya bagikan linknya di Zoom. Saya bagikan linknya di kolom chat. Oke, nanti bisa dibuka link Canva-nya ya. Gitu. Nah, itu ada nilai-nilai itu. Nah, itu yang kalian tampilkan, ya. Oke, indikator bisa dilihat dari situ, yang indikator-indikator tadi yang saya tayangkan tadi. Oke. Nah, kemudian setelah itu baru aksinya. Coba Nargo, kembali lagi Nargo. Share screen lagi Nargo. Izin coach sudah tampil ya coach. Oke, sudah. Nah, kemudian tadi yang Nargo misalnya, nah untuk yang kedua, aksi kedua melaksanakan apel kerja menghormati lagu kebangsaan itu bisa. Bisa seperti itu Nargo. Nanti Oh, tolong coach. nanti evidennya ya, buktinya. Pada saat apel ada di foto ya, foto. Oke. Nah, kemudian yang kedua menghargai dan menghormati ini saling menghargai siapapun dalam keberagaman itu agak bingung juga nanti itunya, ya. Oke, evidennya. Yang kalian pikirkan gimana nanti bentuk evidennya. Kecuali kalau misalnya Nargo punya ide untuk aksi yang ketiga di sini, Nargo punya ide untuk evidennya nanti, bukti kegiatan nanti gimana, ya. Oke. Kalau menurut saya, bisa di ini ya, bisa diganti dengan aksi yang lain gitu, ya. Kemudian membayar pajak, oke, boleh. Beribadah dan benar menurut keyakinan. Nah, langsung saja kalau Nargo mohon maaf kalau Nargo misalnya agama Islam langsung saja melaksanakan sholat wajib 5 waktu sehari semalam gitu. Langsung saja di ini kan. Ya. Kemudian Ya, untuk coach. karena di situ ada indikator mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila itu ada 5, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nah, di situ ada nilai ketuhanan di situ. Ya. Oke. Kemudian ini selektif dan menerima informasi dan mampu. Nah, itu juga bingung nanti gimana pembuktiannya, Nargo. Ya. Oke, membantu orang lain jika memerlukan pertolongan. Nah, ini juga kalau misalnya nanti ada, silakan saja membantu orang lain. Oke. Oke, ini juga mengabdikan diri sebagai ASN. Bingung juga, Nargo, gimana nanti itunya. Ya. Jadi harus Oke, lebih konkret ya coach ya. betul sekali. Karena Ya. harus menunjukkan evidennya tadi, Nargo. Ya. Kemudian menjaga pola makan, olahraga dan hidup sehat. Nah, ini juga banyak itu. Ini bisa di breakdown, bisa di breakdown. Misalnya menjaga pola makan, tulis saja gemar mengkonsumsi buah-buahan atau makan makanan yang bergizi gitu, ya. Kemudian olahraga, bisa juga misalnya olahraganya misalnya oke, jogging setiap hari Minggu gitu. Kalau misalnya Nargo senang bulu tangkis, ya misalnya oke, berlatih bermain badminton seperti itu. Ya,
atau sedang olahraga apa, futsal atau apa. Nah, itu nanti misalnya itu olahraga futsal, misalnya kan gitu. Ya, itu bisa di breakdown. Oke, kemudian meningkatkan kompetensi diri, enggak ada tapi kayaknya itu indikatornya. Tapi kalau mengikuti pendidikan dasar, pelatihan dasar maksudnya. Mengikuti pelatihan dasar itu di apa? Elaborate saja, dielaborasi atau di apa? Dibuang saja, ya. Ya. Ya, coach. Oke. Oke, nanti seperti itu, ya. Oke. Banyak kok yang ini yang bisa kayak yang satu itu kan ada misalnya bangga menggunakan produk gitu. Ya bisa saja misalnya apa ya yang cewek-cewek misalnya kan bangga menggunakan produk maksudnya misalnya membeli tas atau memakai tas buatan Indonesia gitu. Ya kan? Atau misalnya oke berpartisipasi aktif dalam UMKM misalnya. Membeli barang-barang hasil UMKM itu kan produk Indonesia kan. Nah, seperti itu. Atau lebih konkret lagi misalnya gemar mengkonsumsi makanan daerah. Lebih konkret lagi gemar makan kapal selam misalnya. Atau pempek. Enak kan nanti tinggal mutu saja makan pempek foto gitu. Ya, ingat saja coach ketika kalian makan pempek ya. Iya. Oke, gitu ya. Kemudian untuk tempat diisi saja di rancangan itu. Tempatnya di mana? Ya, misalnya tadi membuang sampah pada tempatnya. Tempatnya bisa di rumah, lingkungan rumah atau lingkungan kantor gitu. Atau di mana gitu ya. Waktunya kapan? Waktunya bisa menyesuaikan atau incidental waktunya. Nah, nanti di laporan baru ditulis waktunya kapan pelaksanaan itu. Nah, buktinya itu diisi. Buktinya apakah berupa foto ataukah berupa video gitu. Apakah berupa dokumen. Ya, buktinya. Nah, nanti yang itulah yang kalian tunjukkan di laporan nanti. Di laporan aktualisasi laporan akhir gitu. Oke, misalnya kayak saya nih, ini contoh yang bangga menggunakan produk Indonesia, yaitu memakai batik. Karena batik itu kan produk Indonesia kan. Misalnya kegiatannya, aksinya misalnya memakai batik di hari tertentu di jam kerja misalnya hari Kamis. Waktunya bisa setiap hari Kamis gitu. Nanti kalian foto kan pakai baju batik, ya. Oke. Aktualisasi mungkin kamu pakai baju batik 4 kali Kamis, ya sudah boleh 4 foto. Tapi memang benar-benar harinya beda ya. Jangan kamu hari Kamis bawa 4 baju batik. Foto dulu baju batik satu, nanti ganti baju foto lagi. Kata kok sampai 4 gitu. Iya. Oke. Ya, jadi ya itu ya. Jadi misalnya 4 minggu misalnya kan. Jadi ada 4. Oke, ya. Gitu. Membuang sampah boleh juga video misalnya. Video. Kalau misalnya kalian agak susah video, videonya di screenshot, kemudian simpan di Google Drive, linknya dimasukkan di situ sebagai bukti. Ya linknya gitu. Oke? Oke, itu ya. Dan para mentornya dihilangkan saja. Ya, dihilangkan saja. Oke. Oke, gitu ya. Kalau kalian mau yang ini, yang sudah ready, tinggal mengisi saja. Ini saya punya nih. Kemarin saya bagikan dengan yang saya ajar agenda 1 itu. Jadi waktu ngeliat tugas itu mereka tinggalin aja, tinggal mengisi saja, ya. Sudah saya buat dalam bentuk Word, kemudian tinggal ngisi isinya, ngetik isinya itu. Nah, gitu. Ya, coach. Boleh juga, coach. Oke, nah itu udah saya share di kolom chat. Ya. Baik, Nah, terima kasih, coach. oke, nanti pada saat penulisan rancangan tetap landscape ya. Nanti rancangan nanti kan ada yang portrait, tapi pada saat metrik, portrait kan terbatas. Boleh landscape. Saya rasa bisa semua kalian untuk mengubah dari portrait ke landscape bisa semua ya. Gak usah diajari lagi. Istilah wong Palembang tuh ngajari buaya berenang kalau coach ngajari kamu. Pinterlah kamu dari coach. Oke. Ya. Oke. Hal-hal yang seperti itu ya sudah bisa dipelajari sendiri. Ya. Oke. Thank you, Nargo. Oke. Izin stop share ya, coach. Oke, silakan. Baik. Nah, itu ya di agenda 1 ya. Dan itu masuk ke
rancangan RA. Di agenda 2 kalian belajar tentang nilai kan? Ada enggak tugas dari tutornya yang meminta kalian untuk memberikan contoh memasukkan nilai dalam kegiatan? Ada enggak? Kalau saya waktu ngajar agenda 2 saya berikan di hari kedua atau hari kelima, di mana saya minta peserta untuk membuat, mendeskripsikan aktualisasi judulnya berakhlakologi di lingkungan kerja. Jadi meminta untuk bercerita, mendeskripsikan kegiatan di lingkungan kerjanya, di unit kerjanya yang dengan memasukkan nilai berakhlak. Kalian ada enggak tugas itu? Ada Ada, ya? Pak. Oke, bisa Kiki? Bisa ditampilkan? Oke, tampilkan. Tapi ini dokumennya tidak di laptop ini, Coach. Ya, kok banyak alasan ya ngeles kok ya. Bentar ya, Coach, cari dulu ya, Coach. Oh ya, gak apa-apa. Yang siap siapa? Yang sudah buka dia? Gimana dia? Boleh, Coach. Oh, boleh. Oke, silakan dia. Oke. Kalau tidak salah yang ini bukan, Coach. Oh ya, betul. Ah ya, betul. Oke. Oke. Tapi ini belum memasukkan nilainya ya. Oh, yang uraiannya ya, Coach ya? Ada satu lagi. Ya, yang itu, yang uraiannya ada. Ya, ada. Ada. Coba. Sebentar. Yang uraiannya itu yang dilihat itu nanti yang di rancangan, ya. Itu berbicara tentang bisnis proses bisnis, yaitu proses pelaksanaan kegiatan dengan memasukkan nilai-nilai. Nah, gitu. Ya. Oke. Coba share lagi. Sebentar. Udah dia? Oke. Apakah yang ini, Coach? Nah, oke. Heeh. Oke. Ya, oh gitu ya. Jadi memberikan apa? Jadi kita ambil satu saja dia ya, memberikan informasi harga pangan kepada masyarakat. Artinya pemberian informasi ya. Oke. Oke. Kalau menurut coach itu belum tergambar dia. Dan yang lain juga ya untuk pembelajaran bersama. Jadi kegiatan itu belum tergambar di mana letak nilainya. Oke. Waktu kalian belajar agenda kedua kan ketika memahami nilai itu kan ada definisi, betul nggak? Ada kalimat afirmasi, ada kata kunci, kemudian ada kode etik atau panduan perilaku. Ya. Nah, yang kalian fokuskan itu pada kode etik atau panduan perilaku. Ya, yang kalian fokuskan itu pada kode etik atau panduan perilaku. Di mana setiap kode etik atau panduan perilaku itu ada perwujudannya. Ada perwujudannya, ya. Perwujudan dari kode etik atau panduan perilaku. Oke, nah ini saya share juga. Bisa dibuka? Ya, saya share juga itu tentang perwujudan perilaku. Jadi kayak yang dia ini misalnya memberikan informasi. Nah, di mana letak nilai berorientasi pelayanannya? Nah, itu dideskripsikan di uraian aktualisasinya itu. Dan itu nanti yang akan kalian tulis di RA. Yang akan kalian tulis di RA. Ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat ada di booklet itu, ya. Oke. Terima kasih dia. Boleh di stop dulu share screen-nya. Ya, kalau kita lihat di booklet itu, ya kalau kalian lihat di booklet itu, sebentar saya sharekan sini ya. Jadi yang kalian jadikan panduan, ya, yang kalian jadikan panduan di proses memasukkan nilai dalam kegiatan itu yang di sini. Bentar ya, dia masih putih. Kalau yang saya belum kelihatan. Nah, yang di sini. Nah, ini. Misalnya tadi orientasi pelayanan. Nah, orientasi pelayanan. Oke, ini di sini. Dari sini.
Sebentar nih agak lama nih loadingnya. Nah ini, bukan ya. Sebentar. Ini nih, ini. Nah ya, jadi ini yang disebut dengan ini kalimat afirmasi namanya. Ini komitmen kita ini. Kami berkomitmen itu. Nah itu kalimat janji kita. Nah yang ini yang kita ambil panduan perilaku ini, ya. Oke, jadi memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian ramah, cekatan, solutif dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Jadi dalam satu kegiatan bisa satu nilai, satu kode etik panduan, bisa juga dua, satu dan dua misalnya, atau bisa juga tiga-tiganya. Jadi kalau dia memang satu ya sudah satu. Oke. Dan ini contoh perwujudannya. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, tuh. Seperti ini misalnya. Mengucapkan salam dan sapa saat melayani. Contohnya Ayu dokter ya. Ya, oke, Ayu Ersa dokter ya. Ya, Jadi Coach. misalnya kegiatan Ayu misalnya menegakkan diagnosa pasien. Karena kegiatannya ya. Maka ketika Ayu menggambarkan proses bisnis dari menegakkan diagnosa pasien yang ada nilai berorientasi pelayanan seperti ini kira-kira. Ya. Oke, sebelum menegakkan diagnosa pasien, saya terlebih dahulu akan menyambut pasien itu dengan ramah, mengucapkan salam, kemudian gitu kan, mengucapkan salam dengan sopan, oke, dengan mengucapkan salam, kemudian menyambut bersikap ramah, mengucapkan salam, ada kata ramah di sini kan, oke, saya bersikap ramah, kemudian mengucapkan salam kepada pasien, ini sudah termasuk ini kan, perwujudan ini kan, dan juga saya berusaha memahami memenuhi kebutuhan pasien dengan misalnya dengan mendiagnosa gejala penyakit apa misalnya di pasien. Nah, nanti kata ramah, mengucapkan salam, kemudian memenuhi kebutuhan pasien, itu kalian tebalkan. Nah, itulah nilainya. Nah, itulah nilainya. Itu. Jadi ketika misalnya Ayu sebagai seorang dokter, ini belum melakukan diagnosa kan, baru awal, tapi sudah menerapkan nilai. Nah, misalnya gini, saat misalnya ditambah lagi, saat melakukan diagnosa, saya menggunakan APD, misalnya alat pelindung diri, kemudian saya melakukannya sesuai dengan standar operasional prosedur pemeriksaan pasien. Nah, artinya Ayu sudah menerapkan nilai di sini, berakhlak. Ya, akuntabel. Di mana di akuntabel itu ada di sini menjalankan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin. Kalau APD kan disiplin, iya kan? Oke, kemudian sesuai disiplin, jujur, cermat, disiplin juga melaksanakan tugas sesuai SOP juga termasuk itu. Artinya kita cermat, jujur, dan disiplin. Karena di sini perwujudannya ada ini. Ini kan perwujudan ini melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Jadi gitu. Jadi dalam satu kegiatan, Dokter Ayu sudah ada dua nilai, yaitu nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel. Gitu. Apakah bisa menambahkan kegiatan lain, nilai lain? Bisa. Coba lihat ke sini, apalagi kompeten ada enggak di sini? Oke, kemudian kalau menurut Ayu ada, silakan masukkan. Harmonis ada enggak? Loyal ada enggak? Nah, ini masuk ke harmonis misalnya. Ini kan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, termasuk pasien, ya kan? Nah, misalnya ketika selesai mendiagnosa, oke, saya membuka konsultasi dengan pasien. Saat pasien, misalnya menyampaikan sesuatu, saya akan menghargai pada isi pembicaraan pasien itu tanpa melihat latar belakangnya. Nah, gitu. Artinya Ayu sudah menerapkan nilai harmonis di situ. Nah, itu cara memasukkan bisnis prosesnya, ya. Oke, gitu. Siap, Coach. Apakah ada yang lain lagi? Misalnya adaptif. Nah, lihat dulu misalnya ketika Ayu melakukan diagnosa pasien itu, misalnya apakah ada hal-hal yang menurut Ayu perlu disesuaikan dengan perubahan, atau Ayu melakukan inovasi di situ, atau bertindak proaktif seperti itu. Ya, misalnya seperti ini. Setelah melakukan diagnosa, saya menemukan ada gejala penyakit yang saya belum begitu memahami penyakit tersebut. Setelah itu saya mencari referensi untuk mempelajari gejala tersebut. Nah, artinya ini Ayu bertindak proaktif. Ya,
proaktif untuk mencari informasi itu dan seterusnya ya. Oke. Oke, kayak gitu ya. Izin kok, Ya, silakan. misalkan kayak kita bertindak proaktif, misal pasien itu ternyata setelah diperiksa harus kita rujuk, itu masuknya bertindak proaktif nggak, Coach? Oh, itu bisa masuk ke memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat bisa. Oh, saya Coach. Karena kan Ayu paham bahwa masyarakat ini pasien ini oke tidak bisa di puskes, harus dirujuk ke rumah sakit gitu. Iya, Artinya Ayu paham kan? iya, Ah, Coach. gitu. Oh, gitu. Baik, Coach. Jadi nanti cara penyusunan kalimatnya seperti itu kalian. Kalian bercerita, mengalir saja ceritanya itu. Dan jangan lupa karena ini nanti rancangan, selalu sebelum kata kerjanya ada kata akan. Karena belum dilaksanakan. Ya, nanti di laporan tinggal rubah saja. Telah atau sudah. Oke, misalnya gini tadi yang Ayu tadi kan ketika pasien masuk ke ruang pemeriksaan, saya akan menyambutnya dengan ramah, sopan dan memberikan salam. Nah, di laporan yang akhir nanti ganti saja telah. Saat pasien masuk ke ruang pemeriksaan, saya telah memberikan atau telah menyapa pasien, memberikan salam dan seterusnya. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Itu cara bercerita bisnis prosesnya. Ya. Oke. Mudah-mudahan kita ujian nanti apa ya? Mendapatkan penguji yang tidak semendetail itu ya harapannya ya. Karena kemarin di golongan 2 angkatan 1 pengujinya dari LAN, Lembaga Administrasi Negara. Dan Bapak itu agak lumayan mendetail dia. Sampai dia tanya bisnis prosesnya gimana ini? Coba Mbak ceritakan Mbak bisnis prosesnya gitu. Mbak memasukkan nilai ini gimana Mbak? Ya, gitu. Iya. Oke. Izin Oke. bertanya, Coach. Ya, silakan dia. Kenapa dia? Berarti tadi untuk pembuatan laporannya itu nggak perlu per nilai-nilai ya, Coach ya? Langsung kegiatannya apa, baru ditulis di uraiannya itu nilai apa aja yang masuk gitu, Coach ya? Bisa pernilai bisa. Pernilai bisa. Oh, nilai bisa. Oh ya, Nah, oke, oke. boleh pernilai. Ya. Oke. Terima kasih, Coach. Oke, bisa pernilai. Ya. Baik. Itu yang di agenda kedua ya. Kemudian yang agenda ketiga, kalian mendapatkan tugas apa di agenda ketiga? Yang barusan selesai ini. Dengan siapa? Agenda ketiga. Tutornya. Dengan Coach Rizka. Oh, Coach Rizka. Tugasnya apa tugasnya? Ada enggak tugas menggali isu? Ada ya? Oke, isunya isu yang bagaimana? Oke. Ya, Igo kalau masalah isu mulai pusing deh gue ya. Pusing mikir isu ya. Wajar Go, karena kita pria itu tidak ada organisasinya Go. Kalau wanita ada organisasinya namanya IWAPI, Ikatan Wanita Penyebar Isu. Kalau kita cowok nggak ada Go, tidak ada IPAPI, Ikatan Pria Penyebar Isu nggak ada ya. Oke, makanya gue pusing ya Go ya. Iya. Nadia bisa ditunjukkan isunya? Saya mau lihat dulu ya, nanti baru kita nanti bahasan satu-satu nanti. Ya, nanti untuk pembimbingan RA, saya akan mulai dari isu nanti. Tolong nanti disiapkan isunya, ya, isunya. Dan saya minta nanti isunya minimal 6. Minimal 6, ya. Oke, nggak boleh kurang dari 6. Coach saya punya 10, good. Coach saya punya 20, oke. Coach saya punya 30, excellent. Iya. Coach saya punya 50, incredible. Itu ya. Oke. Ya, silakan Nadia. Oke, coach saya punya 3 isu, aduh minimalis sekali gitu. Saya minta 6 ya. 6 itu 3 dari manajemen SN, 3 dari Smart ASN. Oke. Oke Nadia, silakan Nadia. Bisa ditunjukkan. Siap, Coach. Izin share ya, Coach. Oke. Bentar, Coach. Izin Coach, nggak bisa dibuka. Kenapa ya, Coach ya? Kayaknya laptopnya perlu dilem biru tuh. Lempar beli baru. Siap, Coach. Ini tadi bisa dibuka, tapi kenapa jadi nggak bisa? Sebentar, Oh Coach ya. iya. Oke. Ini ada yang kemarin juga kayaknya, Coach.
Gitu ya. Nggak bisa Atau dibuka. nanti jangan share screen dulu, buka dulu filenya coba. Bisa nggak? Siap, Coach. Hmm. Filenya dibuka dulu, baru nanti share screen. Baik, Coach. Hmm. Hmm. Oh iya, besok kita ada pembimbingan RA ya? Betul ya? Ada Kalau Coach di sambil pagi. menunggu Nadia nih. Kalau di schedule jam Ya, berapa kita? Coach. Kalau di schedule jam 10 ya? Jam 8 nggak sih? Nah, jam 10 itu saya masih di jam 10.30 itu saya masih di angkatan 8, sinkronus 2, agenda 3. Nanti kita reschedule ya, untuk besok ya. Oke. Izin, Coach. Ternyata udah bisa dibuka, Coach. Oke. Coba di Nadia, coba di Zoom. Masa agak diperbesar. Oke, oke. Hmm. Sebentar, Coach. Oke, iya. Oke. Stop. Coba saya lihat, Nat, satu isu aja, Nat. Oke, Coach. Oh, kamu sama dengan situ ya, si siapa yang cowok itu yang kemarin saya masuk tuh? Eh, Sekretariat DPR, Coach. Iya, ada cowok siapa yang ngajak kemarin? Oh, Dimas ya, Coach ya? Dimas ya, betul Dimas. Dimas. Oh ya, Coach, kita kebetulan satu instansi dan satu bagian, Coach. Jadi nanti mentornya kabaknya ya, Pak Kabak ya. Siap, Coach. Di kabak apa? Kabak persidangan risalah? Persidangan, Coach. Oh, persidangan ya. Oke. Oke, coba di atas lagi tuh, Nat. Yang saya mau lihat isunya, Nat. Oke. Izin, Coach. Ini isunya di sini, Coach. Kami tampilkan, Coach. Oh, di mana, Nat? Langsung ke isunya, Coach ya? Ya, ini aja, nah itu. Stop. Oke. Ya, oke. Belum tersedianya di tes arsip dokumen hasil rapat atau sidang. Good. Bagus. Ya. Oke. Tapi kalau berbicara digitalisasi itu kata benda. Digitalisasi arsip itu benda-benda jatuhnya. Jadi digital atau belum tersedianya arsip digital gitu yang redaksinya, Nat. Ya. Siap, Coach. Belum tersedianya arsip Arsip digital. digital. Siap, Coach. Atau belum optimalnya atau belum adanya pengelolaan arsip dokumen hasil rapat sidang secara digital. Nah, gitu ya. Perumusannya gitu ya. Sedianya. Ya, kalau Belum digitalisasi itu kata kerja. Jadi belum tersedianya digitalisasi arsip. Nah, gitu. Oke, belum tersedia pencatatan hasil rapat secara elektronik. Oke. Oh, belum dikaitkan dengan ini ya, Nat ya. Belum dikaitkan dengan apakah dia berkaitan secara substantif dengan manajemen ASN atau Smart ASN. Belum ya? Oh, ini, Coach. Ini penjelasannya di sini, Coach. Tapi kami tidak buat poin per poin, Coach. Maksudnya tidak buat Oh, penomorannya, tapi ini ada ini pada rapat diselenggarakan gini, Coach. oh langsung. Oh, gitu. Enggak, maksudnya di yang ini. Coba kembali ke isu tadi. Isu yang pertama tadi, Nat. Nah, itu tuh. Nah, isu yang satu tadi. Belum Siap. apa optimalnya pengelolaan arsip secara digital misalnya gitu ya. Nah, itu Siap. terkaitannya kemana itu? Karena di agenda kedua, ketiga itu yang diminta itu kalian tidak statue. Tahu statue? Iya, tidak statue dengan kondisi yang ada di lingkungan kerja. Tidak setelan cuek. Nah, artinya kalian bisa membaca kondisi di lingkungan kerja gitu. Nah, cara membacanya itu kaitkan dengan substansi dari materi mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Apakah itu berkaitan dengan secara substantif, berkaitan dengan manajemen ASN atau Smart ASN gitu. Kalau saya perhatikan yang Nadia ini yang pertama ini kayaknya lebih cenderung kepada Smart ASN. Siap, Coach. Ya, Smart betul. Nah, nanti di narasinya digambarkan, Nat, bahwa isu ini berkaitan dengan Smart ASN. Gitu. Ya. Jadi Siap, gini, Coach. kedua mata pelatihan itu, manajemen ASN dan Smart ASN itu, kalian lihat dari sudut pandangnya. Jadi kalau misalnya kalian sudut pandang dari ASN itu sendiri, orangnya atau oknumnya atau ya orangnya ya atau oknumnya, maka itu berhubungan dengan manajemen ASN. Ya. Tetapi
apabila dia berkaitan dengan tata kelola atau prosesnya yang memanfaatkan teknologi informasi, itu berhubungan dengan Smart ASN. Bagaimana pengelolaan kegiatan itu dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, di sini kan dari Nadia ini kan sudah ada kata kuncinya, kata digital kan. Nah, gitu. Data digital kan sudah berbau teknologi informasi. Artinya isu yang diangkat Nadia pertama ini itu berkaitan dengan Smart ASN. Nah, tapi kalau yang kedua juga secara elektronik. Tapi ketika misalnya Nadia mengatakan bukan belum tersedianya, misalnya pencatatan hasil rapat masih dilakukan secara manual. Nah, itu kembali ke oknumnya, ke orang yang melakukannya. Makanya itu kepada manajemen ASN-nya. Nah, gitu. Ya. Tapi kalau sudah Nadia sudah kunci dengan kata belum tersedianya pencatatan hasil rapat secara elektronik, artinya Nadia sudah mengaitkan dengan Smart ASN. Nah, tapi yang ketiga ini pasti manajemen ASN, karena belum waktunya sistem penerimaan kunjungan tamu. Yang melakukannya itu kan ASN itu kan yang menerima tamu itu kan. Ya, Coach. Nah, gitu. Oke, gitu aja dan seterusnya. Ya, oke Nat, terima kasih Nat. Siap, Coach. Terima kasih. Saya izin stop share ya, Coach. Oke, boleh. Tahun berapa ya? Masih prajabatan, ada beberapa tuh bimbingan saya yang di DPRD Muratara. Tapi mungkin sudah enggak ada lagi kali. Ali dulu ada. Bukan Ali, siapa ya? Yang saya ingat ada yang imam yang pindah ke BKPSDM. Itu dulu bimbingan saya waktu itu, tapi dia masih di Setwan ya. Imam. Mungkin kalau Anda tanya tentang saya di yang senior-seniornya, mungkin ada yang bimbingan saya masih di situ. Ada cewek juga waktu itu, siapa lupa saya namanya, ada cewek gitu. Oke. Baik. Ya, kita akan lanjutkan ke itu jadi itu filosofi dari masing-masing agenda. Jadi amanah yang dibawa oleh masing-masing agenda pembelajaran. Jadi agenda 1 amanahnya itu bahwa diharapkan kalian dalam pelaksanaan kegiatan ya di proses habituasi ini dan memasukkan nilai ini selalu dijiwai oleh nilai-nilai bela negara atau sikap perilaku bela negara. Nah, itu. Jadi dia yang menjiwai. Jadi ibarat kalau dia wadah itu di bagian dasarnya, bawahnya itu. Ibarat kalau pohon itu akarnya. Ya. Kemudian filosofi agenda kedua itu bagaimana kalian memasukkan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, gitu. Sedangkan filosofi yang ketiga itu bagaimana kalian bisa membaca situasi dan kondisi yang ada di unit kerja dengan cara mengidentifikasi isu yang dikaitkan dengan substansi mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Apakah isu yang kalian ambil itu berkaitan dengan substansi manajemen ASN ataukah Smart ASN? Oke, gitu ya. Itu filosofinya. Oke. Dan tiga-tiganya diterapkan nanti. Diterapkan di aktualisasi. Ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Kita langsung saja masuk ke proses ya. Kita langsung saja masuk ke proses penyusunan RA. Nah, yang ini yang akan kita lakukan selama selama kebersamaan kita sampai dengan evaluasi RA nanti. Evaluasi rancangan aktualisasi nanti. Nah, ini adalah alur pikir proses penyusunan RA ya, atau rancangan aktualisasi. Jadi, starting pointnya itu kalian asalnya dari sini, mengidentifikasi isu. Ya, mengidentifikasi isu. Nah, di sini sudah mulai menjalankan peran agenda ketiga. Perannya apa? Saat kita mengidentifikasi isu, kita merefleksikan kondisi yang ada di tempat kita, di unit kerja kita itu dengan mengaitkan substansi materi mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Yang kata saya tadi, yang Nadia tadi misalnya kan, isu pertama tadi Nadia kaitkan, isu ini berkaitan dengan substansi mata pelatihan Smart ASN. Nah, gitu. Atau isu yang ketiga tadi tentang penerimaan tamu tadi, isu ini terkaitan dengan manajemen ASN, bagaimana seorang ASN itu dalam melakukan pekerjaan. Proses melakukan pekerjaannya itu yang Smart ASN. Oke. Nah, identifikasi isu, ketika kalian menggali isu,
ada sumbernya. Sumbernya bisa dari individu, unit kerja, dan organisasi. Dengan lingkup isu, tusi jabatan, tusi unit kerja, atau tusi organisasi. Langsung saja saya kunci. Untuk kegiatan kita di aktualisasi, langsung saja saya kunci bahwa kalian harus berdasarkan tusi jabatan kalian. Gitu. Seperti Ersa misalnya. Ersa dalam jabatannya seorang dokter ahli pertama kan. Nah, maka Dr. Ersa itu mengambil isunya itu yang berhubungan dengan tugas-tugas Ersa sebagai dokter. Jadi Ersa tidak boleh mengambil isu tentang misalnya farmasi, tentang keperawatan gitu, atau tentang promkes gizi. Nah, diharamkan itu karena tidak sesuai dengan tusi jabatannya. Oke? Nah, gitu. Ya. Oke, jadi itu. Jadi ya disesuaikan dengan tusi jabatannya. Makanya nanti saya minta kalian untuk merumuskan isu di mana isu itu kalian kaitkan dengan tusinya. Ada beberapa opsi. Opsi pertama, satu tusi, satu isu. Opsi kedua, satu tusi, lebih dari satu isu. Opsi ketiga, satu isu mencakup lebih dari satu tusi. Nah, gitu. Jadi bisa saja, misalnya kegiatan Ersa, misalnya ya mendiagnosa atau menegakkan diagnosa pasien misalnya. Karena saya tidak hafal ya Ersa tugas kamu ya, ada di Permenkes ya. Oke, misalnya Coach. itu. Nah, maka bisa saja Ersa mengambil isu dari menegakkan diagnosa pasien, bisa satu isu, bisa lebih dari satu isu. Oke. Ada lagi misalnya kegiatan lain, Ersa misalnya memberikan edukasi misalnya kepada pasien. Nah, bisa saja satu isu itu masuk ke kegiatan tusi mendiagnosa dan tusi mengedukasi pasien. Satu isu dia. Itu yang saya opsi itu. Ya, atau bisa juga pada saat kegiatan mendiagnosa pasien, Ersa ada dua isu. Nah, gitu. Itu yang saya bilang ada beberapa opsi kemungkinan. Ya. Baik, Coach. Oke. Nah, setelah kalian mendapatkan isu, ya, maka kalian deskripsikan isu itu. Ya. Nah, pada saat pendeskripsiannya, kembali kaitkan dengan substansi agenda ketiga. Ya, misalnya, isu ini berkaitan dengan manajemen ASN. Di mana letak kaitannya? Itu yang kalian deskripsikan. Nah, saat mendeskripsikan isu bisa berbicara dampak dan bisa juga harus ini sebaiknya, bukan sebaiknya, harus ya. Saya minta harus ada data dan fakta yang mendukung. Data bisa berupa angka, ya, bisa berupa apa gitu, foto. Fakta juga bisa berupa foto, bisa berupa cerita. Misalnya kalian katakan tadi yang si Nadia tadi misalnya, ya, pengelolaan arsip belum dilakukan secara digital. Apa data pendukungnya? Foto, fakta. Foto apa? Nadia foto nanti, foto arsip yang dimasukkan map folder, kemudian disusun di foto. Nanti masukkan di rancangan. Inilah kondisi yang ada sekarang. Nah, gitu. Bahwa di tempat kami itu belum sepenuhnya secara digital. Masih ada data misalnya hasil persidangan yang cuma dibuat seperti ini, disusun di map-map seperti ini. Nah, gitu. Jadi tidak melulu angka ya, tidak melulu angka. Dan angka juga bisa angka yang berkaitan dengan isu. Oke, maka berkaitan dengan isu. Misalnya di tempat Ayu misalnya ngambil isu. Saya pernah yang kemarin di angkatan berapa ya? Dia mengambil isu tentang pendaftar pasien itu masih banyak pasien lewat jalan itu yang tidak menggunakan daftar melalui mobile JKN. Nah, gitu. Ya, nah, saya bilang datanya kamu harus punya data. Misalnya di bulan terakhir atau sebulan terakhir sebelum kamu aktualisasi ini, kamu sajikan data. Sehari ini misalnya di bulan ini kalau ada data lengkap, di bulan ini dari berapa pasien yang melakukan kunjungan, berapa persen yang pakai mobile JKN, berapa persen yang datang langsung ke puskesmas, saya bilang gitu. Nah, nanti setelah aktualisasi dibandingkan data ini. Oh, misalnya di aktualisasi di data saya di bulan, karena dia bulan Agustus mungkin bulan Juli ya, atau Juni. Anggaplah bulan Juli. Nah, di bulan Juli dia selesai aktualisasinya bulan September kan? Maka dia harus punya data juga di bulan Agustus itu. Apakah ada peningkatan dari jumlah pasien lewat jalan yang daftar melalui mobile JKN? Apakah tidak? Nah, kalau ada peningkatan,
artinya aktualisasinya sudah berjalan dengan bagus. Kalau tidak, bukan berarti aktualisasinya gagal. Harus kita rekomendasikan tindak lanjutnya apa. Nah, supaya ada peningkatan pasien lewat jalan daftar melalui mobile JKN. Gitu. Karena yang dilihat di aktualisasi ini adalah, kembali saya tegaskan, itu adalah proses, berbicara tentang proses. Bisnis proses. Ya. Output, perbandingan itu hanya sebagai alat. Sebagai alat. Ya. Oke, gitu ya. Nah, jadi dua kegiatan ini dikaitkan dengan ini ya. Mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Oke, tadi seperti yang di Nadia tadi sudah lengkap sekali tuh deskripsinya. Itu termasuk deskripsi tuh Nadia. Yang Nadia awal tadi ya, yang Nadia awal yang ada paragraf itu kan. Nah, itu sudah deskripsi. Tinggal nanti coba Nadia koreksi, lihat lagi dalam deskripsi itu ada nggak Nadia menyampaikan data atau fakta. Dan fakta di sini bisa juga berbentuk cerita, narasi. Nah, cuma akan lebih bagus lagi kalau ada fotonya atau ada data angka-angkanya gitu, seperti itu. Ya. Siap. Oke. Seperti yang kata saya tadi, yang mobile JKN yang kunjungan pasien tadi bisa dua, bisa angka, bisa juga foto. Foto saat pasien lagi rame-rame itu, misalnya lagi daftar, banyak kan kamu foto, tampilkan. Nah, inilah kondisi yang ada sekarang. Itu kan dampaknya apa misalnya? Oh, dampaknya misalnya dengan adanya kerumunan seperti ini dikhawatirkan nanti akan ada penyebaran atau penularan penyakit gitu kan? Iya. Iya. Betul, Oke. Coach. Seperti itu. Nanti diceritakan di dampaknya itu. Dari foto misalnya orang daftar yang ramai berdesak-desaan, kemudian ceritakan dampaknya. Dikhawatirkan dampaknya bukannya pasien itu sembuh, takutnya tertular penyakit lain lagi kan gitu kan? Nah, gitu. Ya, Coach. Oke. Nah, gitu ya. Oke, kemudian setelah kalian mengidentifikasi isu, kalian tetapkan core issue. Ya, tetapkan core isunya. Kemarin sudah belajar juga di agenda 1 ya. Agenda 1 dengan siapa? Dengan Ibu Ade, Coach. Oke, dengan Bu Ade. Saya yakin Bu Ade sudah menceritakan tentang teknik analisis isu ya. Oke, karena kita dalam tataran dasar, ya kita ambil yang dua ini saja, yang di atas ini. Ya, yaitu APKL dan USG. Jadi sejak ikut Atsar, bukan hanya Ayu yang bisa USG ya. Iya. Nadia juga bisa USG, dia juga bisa USG ya. Beda Malahan tipe yang cowok. USG-nya, Coach. Oh, tapi beda. Beda Beda tipe. USG-nya ya, Ayu ya. Beda-beda, Coach. Oke. Beda apa namanya, Dok? Beda ranah, Dok ya? Beda ranah, Coach. Iya, beda ranah. Ini USG ini bukan dalam ranah kesehatan ya, Dok ya. Bukan ultrasonografi. Oke. Nah, jadi saya minta dua-duanya ini kalian masukkan nanti. APKL dan USG. Apa bedanya? Bedanya APKL itu digunakan untuk melihat kelayakan atau kualitas isu. Makanya saya minta isunya itu jangan 3, minimal 6. Karena nanti ya, misalnya kalian sudah ada 6 isu, kalian analis pakai USG sudah paham caranya ya. Oke, nanti akan terpilih dari itu ambil saja 3. Misalnya peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Itulah nanti di antara 3 itu, itulah nanti yang akan menjadi prioritas yang mana. Dianalisis lagi dengan menggunakan USG. Jadi USG itu dipergunakan ketika kita ingin menentukan isu prioritas. Isu yang akan kita carikan penyelesaiannya segera. Dalam hal ini hubungannya dengan rancangan aktualisasi, isu yang akan kalian selesaikan di aktualisasi masa habituasi. Nah, itu. Ya. Oke. Baik. Nah, setelah dapat buat rumusan isu atau boleh saja rumusan isu boleh langsung di sini bisa jadi, di mana rumusan isu itu ada pernyataan negatif singkat jelas. Yang ini hanya opsi saja, fokus lokus dan waktu ya. Kalau enggak mau panjang, yang jelas dia ada pernyataan negatif dan ada fokus. Ada pernyataan negatif. Saran saya, ketika kalian membuat pernyataan negatif, hindari menggunakan kata tidak. Hindari menggunakan kata tidak. Tapi gunakan kata belum. Ya. Karena apa? Kata tidak itu kesannya memvonis. Kita menjudge. Tidak misalnya seperti ini misalnya, misalnya kata Nadia tadi,
pengelolaan arsip tidak dikelola secara digital. Itu kesannya memvonis bahwa tidak pernah ada arsip digital. Tapi kalau misalnya dia katakan arsip belum dikelola secara digital, harapan kita ke depannya akan dikelola secara digital. Atau dia sudah dikelola tapi belum secara maksimal atau secara optimal. Jadi hindari menggunakan kata belum. Ya, dan mengatakan tidak, sorry. Hindari menggunakan kata tidak tapi gunakan kata belum. Itu, ya. Dan juga pernyataan negatif perhatikan juga. Jangan sampai nanti ketika kalian ketemu mentor merasa bahwa kalimat isu kamu itu seperti membuka aib. Ingat pesan coach, ya, ada hati yang harus dijaga. Hati mentor, hati pimpinan di organisasinya, gitu ya. Jangan sampai kesannya kata mentor, kamu nih baru CPNS Lansar berani-beraninya nih buka aib kita, ya gitu. Oke, makanya kita berargumen. Di sini saya menggunakan kata belum, Pak. Kata belum itu artinya sudah ada usaha ke sana. Tapi kalau menggunakan kata tidak, itu tidak ada usaha sama sekali. Nah, gitu, ya. Itu. Jadi pesan saya tadi ya, ada hati yang harus dijaga gitu. Hati mentor, hati orang-orang di kantor, ya, hati orang di unit kerja, ya. Untuk hati coach tidak usah dijaga, tidak apa-apa. Iya, karena hati coach sudah ada yang menjaga. Penjaga hati ya. Oke. Ya. Oke, gitu ya. Oke, jadi gunakan pernyataan negatif singkat dan jelas dan dia mengandung unsur masalah di situ. Misalnya ketika kalian mengatakan, wah ini misalnya aparatur di tempat saya ini tidak bisa melakukan tidak bisa mengelola arsip secara digital. Nah, kita tidak boleh mengatakan oke, aparatur atau misalnya tidak optimalnya pemahaman aparatur. Artinya kita langsung memvonis tidak optimal, menjudge. Tapi kalau kita katakan belum optimalnya atau masih kurangnya, itu kan lebih halus. Ya, masih kurangnya pemahaman aparatur tentang apa gitu. Termasuk juga pasien. Misalnya Ayu. Kebetulan karena di layer saya muncul Ayu, Nadia, dia ya. Jadi saya ambil contoh Ayu terus ya. Jadi kebetulan kalau di layer saya Ayu itu di sebelah saya ini tampilannya. Iya, jadi misalnya Ayu akan lebih bagus kalau mengatakan misalnya masih rendahnya pemahaman pasien tentang ada juga memang saya dokter juga nggak salah atau perawat tentang tentang pola hidup. Nah, jadi saya anjurkan pola hidup sehat. Jadi saya anjurkan rumuskan regulasinya belum optimalnya atau masih rendahnya pemahaman pasien diabetes mellitus tentang pola hidup sehat atau pola hidup kan, karena katanya yang DM ini harus dijaga pola hidup, pola makan, bukan pola hidup, pola makan. Daripada kita mengatakan pasien diabetes mellitus tidak paham pola hidup sehat, kita langsung menjudge. Ada pasien yang ngerti, dibaca, Pak dokter ini nyalakan kami kan, kami lihat tahu katanya, cuma ada di klinik. Nah, tapi kalau kita katakan masih rendahnya atau belum optimalnya, kalau masih rendahnya kan dia punya pemahaman, tapi masih rendah, itu yang perlu kita tingkatkan. Gitu ya. Oke, baik. Nah itu, kemudian setelah kalian menetapkan core issue, mendapatkan satu core issue, kalian lakukan analisis. Dalam hal ini, analisisnya adalah mencari penyebab. Ya. Tekniknya itu ada 3 dan lain-lain boleh. Dan lain-lain bukan teknik ya. Dan lain-lain itu teknik yang lain maksudnya. Oke, kamu bingung pula nyari teknik dan lain-lain itu cak mana itu ya. Iya. Jadi tekniknya itu ada FB. FB bukan Facebook ya. FB itu fishbone, tulang ikan. Kemudian ada MM. MM bukan setrikaan, mondar-mandir. Iya, tapi mind mapping. Ada juga SWOT. Strength, weaknesses, opportunity, and threat. Nah, saya meminta untuk bimbingan saya gunakan satu saja yaitu FB, fishbone. Ya, tolong nanti boleh kalian belajar mandiri apa itu APKL, apa itu USG, apa itu fishbone. Ya. Nah, setelah kalian melakukan analisis melalui fishbone, maka kalian bisa merumuskan gagasan-gagasan kreatif dari penyebab tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan memberikan beberapa gagasan, kemudian kita pilih, kita tapis gagasan itu. Saya menyarankan kita sepakat
saya meminta seragam kalian gunakan teori tapisan McNamara. Tulisannya MC Namara. Oke. Oke. Sampai di sini kita jeda dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak, saya punya sesuatu. Saya punya sesuatu. Oke, saya buka ya. Iya. Kemana dia ya? Belum muncul saat di sini. Nah, dia belum muncul. Kok nggak mau terbuka ya? Oke. Oke. Ya, saya buka ya. Oke, saya punya sesuatu. Buka. Kalian jangan ilfil ya dengan saya ya. Oke, kamu ilfil. Wah, coachnya banyak nian kendaknya, permintaannya. Nah, ini demi kebaikan kita bersama. Mending kamu repot sekarang daripada nanti pas ujian, penguji nanya ini, kamu nggak bisa dan kamu harus melengkapi. Repot kan 2 kali kerja kan? Nah, gitu. Ya. Nah, jadi gini. Ya. Nah, yang ini tadi. Jadi setelah kalian melihat isu yang kata saya kalian kaitkan, ya, bisa menggunakan tabel kerja seperti ini. Nah, misalnya gini, orang tugasnya adalah menyusun dan mengumpulkan data apa misalnya. Maka isunya belum optimalnya pengumpulan data apa itu. Nah, kondisi saat ini yang kalian berikan berdasarkan data dan fakta. Apa? Ya. Oke. Kemudian kondisi yang diharapkan bagaimana? Nah, keterkaitannya apa isu ini dengan mata pelajaran agenda ketiga? Oh, ini dengan Smart ASN misalnya. Dijabarkan. Kaitannya apa? Dinarasikan singkat, ya. Nah, setelah itu misalnya kalian dapat 16 misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, isu tersebut kalian analisis menggunakan APKL. Ya, APKL. Jadi nanti APKL udah tahu tabelnya, udah tahu ya, enggak usah lagi, tabelnya udah tahu. Dapatlah nanti peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, artinya itu ranking dari isu yang layak atau yang menurut kita berkualitas untuk dianalisis selanjutnya. Kita ambil 3 saja. Peringkat 1, 2, 3. Analisis lagi menggunakan USG. Nah, dari USG itu maka terpilihlah satu isu yang menduduki ranking 1, itulah yang menjadi isu prioritas. Isu yang akan kalian selesaikan di masa habituasi. Hubungannya dengan aktualisasi. Ya. Nah, setelah itu kalian gunakan fishbone. Gunakan fishbone. Nah, setelah dapat fishbone nanti akan dapat penyebabnya. Ya. Oke. Analisisnya itu dengan fishbone ini kalian menggunakan boleh dikelompokkan penyebabnya itu. Misalnya dari man-nya, dari unsur materialnya, dari unsur methodnya, dari unsur money-nya, gitu ya. Jadi kalian kaitkan. Baru nanti dibuat tulang kecil. Jadi tulang besarnya itu, tulang kecilnya, sambil kalian berimajinasi tulang ikan ya. Tulang kecilnya itu rumusan-rumusan penyebabnya. Nah, dari situ masuk kita ke langkah yang tadi, penentuan gagasan kreatif ya. Nah, untuk menentukan gagasan kreatif itu kalian bisa menggunakan 2 cara ya. Cara pertama, penyebab yang dari fishbone tadi kalian kopaskan ke sini. Misalnya ada 10, 1, 2, 3 ke sini. Nah, langsung sandingkan dengan gagasan kreatifnya apa? Oh, penyebab 1 misalnya masih rendahnya pemahaman aparatur. Maka gagasan kreatifnya adalah meningkatkan pemahaman aparatur. Penyebab kedua misalnya arsip belum dikelola secara digital. Gagasan kreatifnya digitalisasi arsip. Nah, setelah itu kalian tapis menggunakan tabel McNamara. Kopas saja dari sini. Setelah kalian merumuskan ini, kopas ke sini. Kemudian kalian lihat dari efektivitas, kemudahan, dan biayanya. Analisisnya sama seperti APKL dan USG, pakai skala Likert. Nah, nilai yang tertinggi itulah yang akan menjadi ranking 1. Dan itulah nanti yang akan menjadikan gagasan kreatif. Baru rumuskan inovasi. Misalnya contoh inovasinya format yang ada QR code misalnya. Misalnya inovasi kalian adalah meningkatkan, kami sini kan meningkatkan pemahaman aparatur misalnya tentang SOP misalnya. Maka nomor 1 bisa terpilih itu inovasinya apa? Inovasinya membuat buku saku seperti itu atau membuat video edukasi seperti itu. Ya.
Itu yang pertama. Kemudian cara yang kedua, bisa juga dari penyebab fishbone ini, misalnya ada 6 itu kalian USG dulu. Kalian USG, setelah USG dapatlah satu penyebab prioritas. Nah, satu penyebab prioritas ini bisa juga ada dua alternatif. Bisa satu langsung ke satu gagasan kreatif, atau bisa lebih dari satu gagasan kreatif, minimal 3. Kalian dapat 3 gagasan kreatif untuk satu penyebab ini, tapis lagi menggunakan tapis McNamara. Nah, maka dapatlah satu gagasan kreatif terpilih. Gitu. Ya. Oke, itu prosesnya. Dan itu yang saya minta untuk kalian paparkan besok ya. Pembimbingan besok. Tapi pembimbingan besok mungkin kita sore saja. Oke, ya. Jadi silakan penyempurnaan saja, kayak yang Intan tadi sudah Intan dia ya, kayak Nadia tadi kan sudah oke ya. Sudah oke. Nanti tinggal Nadia lanjutkan dengan analisis isu, menentukan analisis penyebab dan gagasan kreatif. Oke? Siap. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kalian misalnya mendapatkan gagasan kreatif dan sudah menentukan inovasi apa yang akan dilakukan, oke, maka langkah selanjutnya adalah kalian menyusun kegiatan-kegiatan, mewujudkan gagasan itu menjadi kegiatan, ya. Oke. Contohnya tadi misalnya gagasan kreatifnya adalah meningkatkan pemahaman. Sorry, terlempar ya. Ya. Ya, sorry ya, terlempar ya. Syukurlah saya tidak baik-baik saja terlemparnya ya. Kalau leset-leset tadi terpaksa kita mendatangkan itu. Mendatangkan Dokter Ayu nanti untuk memberikan bantuannya. Oke. Jadi kita lanjutkan. Jadi setelah kalian mendapatkan gagasan kreatif, kalian wujudkan gagasan itu dalam kegiatan. Nah, kalian rumuskan kegiatan. Misalnya gagasan kreatifnya tadi adalah pembuatan buku saku untuk meningkatkan pemahaman aparatur tentang SOP misalnya. Oke, maka rumuskan kegiatan-kegiatan, minimal 4 kegiatan. Dan saya minta kegiatan itu diawali dengan persiapan atau perencanaan, dan kegiatan akhirnya adalah evaluasinya. Evaluasi kegiatan secara keseluruhan. Ya, oke. Nah, setelah itu masing-masing kegiatan kalian rumuskan tahapan-tahapannya. Tahapannya apa saja? Bercerita dari A sampai Z. Ya. From zero to hero. Dari A sampai Z kegiatan itu bisa menghasilkan output. Ya, baru nanti rumuskan outputnya apa. Nah, yang ini yang agenda kedua. Kalian kaitkan kegiatan tersebut dengan substansi mata pelatihan yang ada di agenda kedua, yaitu berakhlak. Kemudian ceritakan kontribusi visi dan misi, dan kemudian penguatan nilai organisasi. Ya. Oke. Baik. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kalian melakukan proses ini, maka langkah selanjutnya baru nanti dirumuskan dalam rancangan aktualisasi. Oke. Ntar saya buka. Tadi tertutup rancangan aktualisasinya. Oke. Saya buka ya. Ini rancangan aktualisasi. Saya singkatnya Ranca. Ranca mana? Ranca itu rancangan aktualisasi ya. Nanti setelah aktualisasi 30 hari kalian membuat lapak. Lapak itu laporan aktualisasi. Iya, ini Ranca. Ya, ini rancangan aktualisasi. Oke, nanti ini tinggal menyesuaikan saja. Jadi misalnya golongan 3 angkatan menyesuaikan saja kan angkatan berapa nanti ini kan. Ya, oke. Kemudian ini judulnya. Oke, untuk judul saya minta kalian melakukan inovasi dengan membuat judul yang semenarik mungkin. Ya, semenarik mungkin. Kayak bimbingan saya kemarin ada judulnya Digilas. Digitalisasi label aset. Disingkat Digilas. Gitu. Ada juga yang SKP pintar ya, pengisian SKP yang di BKPSDM dari Marenim. Ya, banyak macam-macam ya judulnya itu. Jadi judulnya itu ya itu tadi ya macam-macam. Jadi buat yang semenarik mungkin. Kemudian ini ada lembar persetujuan. Nanti ini jangan dipikirkan dulu ya kita. Ini terakhir saja bikinnya. Oke, dan ini juga nanti menyesuaikan. Ya. Oke, ini ada kursnya, ada nama dan NIM-nya. Kemudian ada berita acara juga ini nanti menyesuaikan ya.
tanggal-tanggal ini menyesuaikan, juga menyesuaikan, ya. Oke, oke. Nanti pengujinya kosongkan dulu karena biasanya sehari sebelum ujian baru diumumkan siapa nama pengujinya. Ada daftar isi dan ini isinya babnya. Ada bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Nanti untuk laporan tinggal menambah bab 5, bab 6, bab 7. Bab 5 itu pelaksanaan, bab 6 itu laporan aksi bela negara dan bab 7 itu penutup. Nah, ya, jadi rancangan ini belum ditutup. Katong Palembang dia masih tengah-tengah. Ya, ya masih terbuka karena belum ada penutup kan? Iya. Oke, ada data pustaka, ada biodata penulis. Nah, ini ada pedomannya ya. Di pada format PDF menggunakan huruf Arial ya supaya sinkron dengan coach-nya Arial. Iya, huruf Arial, coach Arial. Oke, dengan spasi 12 pengetikannya kemudian ini jaraknya, ini ada halaman bagian depannya, penomorannya menggunakan Romawi kecil dan ditulis di bawah, di tengah bawah. Nomor halaman ditulis di kanan atas ya dan menggunakan huruf Arab Hindu 1 2 3. Penulisan bab ini tidak menggunakan garis bawah dan tanda titik di akhir kalimat. Misalnya pendahuluan titik, nah, boleh ya. Hanya bab yang ditulis dengan huruf kapital, hanya judul bab yang ditulis dengan huruf kapital. Latar belakang L-nya saja yang huruf besar ya. Oke, B-nya latar belakang L dan B-nya saja. Oke, dan seterusnya. Oke. Oke, ini. Baik. Jadi nanti ini nanti yang akan kalian paparkan rancangan aktualisasi. Langsung saja saya share saja biar ini ya, biar bisa jadi bayangan gambaran kira-kira gimana bentuk rancangan nanti. Dan saya share. Oke. Kalau kalian nggak mau repot ya sudah, yang di format itulah sudah saya format marginnya, hurufnya sudah saya format, tinggal ngetik saja kalau misalnya. Ya, tapi kalau misalnya kalau ngetik ulang, format ulang boleh. That's okay. Ya. Oke. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita sudah over waktu ya, overloaded. Silakan Izin kalau bertanya, Coach. ya silakan. Coach, kalau misalnya satu info itu Bentar ya, yang Kiki diambil ya. Bentar ya, saya mau cas satu dulu. Oke, Ki, lanjut Ki. Silakan Ki. Silakan Ki. kalau misalnya Coach satu instansi kan Coach tadi minta 6 isu ya, Coach. Boleh tidak kami itu sama 6 isu tapi skala prioritasnya kami yang beda, Coach? Di satu bimbingan ya bisa. Ya, Coach. Karena Bisa. walaupun isunya sama, deskripsi penggambarannya juga beda, analisisnya juga beda. Ya, ya kalau bisa dirubah saja redaksinya, dimainkan. Misalnya isunya belum optimalnya pengelolaan arsip. Nah, yang satunya lagi dibalik saja, pengelolaan arsip belum dikelola secara optimal. Sama kan? Tapi beda. Nah, itu beda redaksi kan? Bisa, Coach, bisa tapi kayak gitu. kalau misalnya satu instansi sama-sama ngambil arsip boleh tidak, Coach? Tapi Bisa. beda Beda coach. bisa. Bisa. Beda ini, Coach. Sama coachnya tapi beda ini. Beda misalnya satunya Risalah, satunya Raperda, Coach. Oh, boleh, boleh. Oke, bisa ya. Oke, Coach. Tapi Makasih, kalau Coach. bisa harus ada perbedaan. Misalnya inovasinya beda gitu ya. Atau apanya itu yang ada, harus ada yang membedakan gitu. Jangan sama persis sama gitu ya. Ya, Baik, Coach. ya jangan persis sama. Jadi harus ada yang membedakan. Harus ada yang membedakan. Oke, gitu ya. Dan ingat nanti tadi saya katakan buat judul yang semenarik mungkin. Kemudian, nah ini seperti contohnya yang barusan seminar kemarin angkatan 5. Nih judulnya rancangan aktualisasi pelatihan dasar. Ini judulnya kan, nah ini judulnya pasti peka. Pengelolaan sediaan farmasi kadaluarsa dan penglabelan kode warna penanda waktu kadaluarsa di Puskesmas Tanjung Raya. Ini Kabupaten Marenim. Judul aktualisasinya pasti peka. Nah, gitu ya. Oke, nah ini contohnya. Jadi dibuat seperti ini. Nah, ini ada latar belakang gitu ya. Nah, ada pendahuluan, ada
tujuan, ada manfaat, kemudian ada gambaran umum gitu ya. Nah, nanti ini yang saya bilang tadi, alur pikir analisisnya gini. Nah, ini kan jadi dia diidentifikasi, dia bisa menggunakan tabel atau bisa seperti sarana dia Nadia tadi ya. Oke, kemudian dia ada analisis ini, APKL. Nah, kan dia 6 kan? Maka diambil 1 2 3 USG, maka dapatlah belum optimal pengelolaan obat korsa di UPTD ini. Satu kan? Dari situ maka dia fishbone penyebabnya. Nah, ini ada dilihat dari manusianya, materialnya, metodenya, lingkungannya. Nah, ini permasalahannya, maka dapatlah ini beberapa penyebab. Beberapa penyebab ya. Kemudian dia USG kan. Cara kedua artinya ya. Cara kedua dapatlah satu penyebab tempat penyimpanan penanganan tidak memadai. Oke, dari situ maka dia tentukan gagasan kreatif, dia ada 3 untuk yang mengatas ini. Gagasan kreatif pengelompokan, pencatatan, dan pengoptimalan penggunaan sediaan. Jadi menggunakan McNamara ini, maka dapatlah 1 mengelompokkan sediaan informasi kelompok dan tempat dan berinya label penanda. Baru dirumuskannya kegiatan. Nama inovasinya ini pasti peka. Kemudian buatlah nanti langkah-langkah nih kegiatan-kegiatannya yang tadi ya. Oke gitu ya. Baik, masih ada sebelum saya tutup? Kayaknya kalau Izin pertemuan coach, sekarang berarti ini kurang untuk waktu kita ya. Iya, mestinya jangan 2 JP ya enggak? Iya. Oke, silakan ada lagi? izin coach bertanya Ya, coach. silakan dia. Gimana dia? Berarti besok ini tugasnya yang format rancak ini atau tadi yang analisis isu coach? Tugas untuk besok. Besok itu kalian sudah ada isu dan kalau memungkinkan sudah ada analisisnya sampai ke gagasan kreatif. Kalau belum memungkinkan, isu saja dulu, isu dan deskripsinya, ya. Karena saya akan melihat isu-isu yang kalian angkat itu, ya. Dan jangan lupa tadi isunya kalian kaitkan dengan ini ya, dengan tugas kalian, uraian tugas kalian, ya. Jangan sampai mengambil isu yang di luar uraian tugas, ya. Oke, saya tampilkan kembali seperti ini. Dia dikaitkannya dengan uraian tugasnya. Yang tadi ya, contoh yang tadi. Kebetulan yang ini yang saya dapat yang terbuka. Nah, ini kan uraian tugasnya mengelola kesediaan dan pembekalan farmasi. Nah, ternyata dia ada 3 isu dari situ. Kemudian menggunakan media online dia ada untuk pelayanan kesehatan. Dia ada 3 isu. Dapat 6 isu dia. Jadi ini satu uraian tugas 3 isu. Bisa juga satu uraian tugas 1 isu. Ya. Oke. Gitu ya. Oke, jadi bisa dibuat tabel itu saja dulu. Kalau ada data pendukungnya boleh data pendukung, atau bisa juga tidak pakai tabel seperti yang dibuat oleh si Nadia tadi. Nadia tadi udah bagus, tinggal saya belum melihat lebih detailnya apakah ada data pendukung dan keterkaitannya dengan substansi mata pelatihan agenda ketiga. Oke. Izin coach. Ya, silakan Nat. Yang tadi boleh di-share nggak coach biar melihat gambarannya coach? Yang mana? Yang pasti peka tadi coach. Oh, ini nanti saya kena royalti kayak Coach. salah satu penjual makanan yang memutar lagu diminta royalti itu nanti saya Siap. kena royalti dari yang empunya. Oh, siap coach. Baik, nggak Kan apa-apa coach. Kalau pesan saya tadi kan ada hati yang harus dijaga. Oh, siap coach. Oke. izin lagi coach. Ya, Kalau silakan. file yang analisis isu tadi coach boleh di-share nggak coach? Yang udah coach. Oh, yang tadi. Tapi itu ya, ada masih draft fishbone. kasarnya ya. Ya, nggak apa-apa coach. Nggak apa-apa ya, nanti Ya. nanti kan bisa bisa ditanyakan. Ya. Betul. Terima kasih coach. Oke, sebentar saya hasil aja langsung ke sini aja. Nah, untuk bahan bacaan. Nah, oke. Baik, mengingat waktu. Jadi kembali saya tegaskan bahwa saya mendapatkan ilmu untuk membersamai kalian dalam waktu yang lama. Jadi kalau misalnya kalian ada kesulitan, silakan saja. Ada yang mau ditanyakan belum jelas, silakan saja konsultasi dengan saya selaku coachnya ya. Oke, tapi mohon pengertiannya kalau seandainya slow respon ya. Kalau misalnya saya slow respon, HP-nya jangan dibanting. Jangan deh ya, jangan ya. Iya. Pokoknya insya Allah nanti akan saya respon ya. Oke, saya respon. Di nomor 0812, tadi lupa saya kasih ya. 0812 71 69 1000.
0812 7169 1000. Nah, gitu. Tolong ya, jangan baik hati ya. Ya kamu baik hati, Pak ini tanggung 1000, saya kasih 1100 lah. Nggak kenyambung dia kamu nelpon atau chat WA, ujungnya 1100. Atau kamu cerewet, Pak ini kurangnya dikit Pak, 99 lah. Udah nyambung juga dia jadinya kan. Ujungnya 99. Ya, pokoknya 1000 itu pas. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, nanti silakan sambil jalan saja. Ya, silakan kalian kalau ada pertanyaan, silakan japri saya di nomor itu di WhatsApp ya. Demikian pembelajaran kita untuk agenda keempat hari ini, coaching agenda. Insya Allah besok kita ketemu dan saya punya ekspektasi bahwa kalian sudah bisa memaparkan tugas analisis isu. Nanti kalau sudah clear, baru nanti kita mulai ke rancangan. Karena awal dari rancangan itu adalah isu dulu. Kalau isunya belum clear, belum dapat, belum fix, nah tidak bisa kita melanjutkan kegiatan berikutnya. Ya, dan itu nanti akan masuk di bab 2. Gitu ya. Oke. Baik, dengan demikian terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih Pak Rizky sudah setia menunggui kami. Sudah setia dengan Yai gitu ya. Iya, pasti setia dong. Pak nih kalau di diklat yang tertua jadi dipanggil Yai karena orang Palembang kan kakek. Iya, sudah jadi kakek-kakek. Iya, jadi anak-anak kayak Rizky itu manggilnya Yai. Oke. Baik, oke, demikian pembelajaran dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Pembelajaran coaching agenda hari ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Thank you, banyak. Oke, Coach. sama-sama. Tetap Terima semangat dan kasih, jaga kekompakan ya. Rizky. Jaga kekompakan. Coach. Ya, Oke, izin Coach. saya live Makasih, duluan. Coach. Makasih Pak Rizky. Iya, terima